Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Nah, seperti yang udah teman-teman lihat di judul, kali ini aku mau bahas tentang krim abal-abal. Sebenarnya aku bikin video ini tuh karena aku greget banget, karena di beranda Facebook aku itu banyak banget yang jual krim racikan abal-abal, juga lotion HB racik gitu, katanya bikin putih. Yuk kita bahas aja deh. Nah, yang pertama, patokannya orang Indonesia kalau mau beli skincare atau beli apapun itu, yang pertama yang harus dilihat adalah BPOM. Ini contohnya kayak gini, bisa ada nomornya langsung atau pakai barcode kayak gini ya, jadi tinggal di scan. Yang kedua, produk yang aman itu selalu mencantumkan ingredient atau komposisinya, jadi kita bisa tahu apakah komposisi yang ada di dalam produk tersebut itu aman dan cocok buat jenis kulit kita apa enggak gitu loh. Yang ketiga yang perlu teman-teman ketahui yaitu tempat dimana dia diproduksi. Jadi kalau misalkan kita ada keluhan atau mau komplain itu gampang ya, tinggal menghubungi ke alamat yang sudah ada di produk tersebut gitu. Kalau misalkan teman-teman beli produk atau beli skincare dan gak ada BPOM, gak ada komposisi, gak ada tempat dimana dia diproduksi, gak tahu siapa yang racik, saran aku sih jangan dibeli ya, mendingan beli yang udah pasti aja, yang udah jelas gitu, daripada nanti ada apa-apa sama kulit kalian, siapa yang mau tanggung jawab tuh. Ciri-ciri saat kita menggunakan krim abal-abal yang mengandung bahan berbahaya. Yang pertama, terjadi pengelupasan dan kulit itu perih gitu, jadi perih karena mengelupas. Yang kedua, kulit menjadi kemerahan apalagi saat terkena sinar matahari. Tiga, biasanya terjadi perubahan warna yang sangat signifikan, ya jadi putih gitu, glowing, terus mulus banget itu. Kalau misalkan teman-teman pakai skincare dan teman-teman gak tahu apa aja yang ada di dalamnya, apa aja komposisinya, terus muka teman-teman jadi putih, kemerahan kalau kena sinar matahari, kulit makin tipis, terus juga mengelupas dan perih, saran aku sih lebih baik dihentikan aja penggunaannya, karena fix itu mengandung bahan yang berbahaya gitu. Nah, kalau misalkan udah terlanjur pakai, mau berhenti gimana? Kan takut jadi jerawatan dan lain sebagainya gitu. Saran aku sih, kalau yang misalkan udah pakainya lama, jangan langsung di stop gitu. Pakainya itu kayak misalkan seminggu 3 kali, terus lanjut seminggu 2 kali, seminggu sekali, dan udah jangan pakai lagi gitu. Jadi bertahap gitu biar kulit kita itu nggak kaget, karena ada suatu bahan yang nggak bisa di stop yang nggak bisa di stop secara mendadak gitu. Nah, kalau misalkan setelah berhenti memakai produk tersebut dan teman-teman langsung jerawatan, buntusan, atau muka jadi gosong, saran aku sih lebih baik pergi ke ini aja, ke klinik kecantikan. Kan suka ada praktek dokter ya, konsultasikan aja sama dokternya bahwa teman-teman itu habis pakai krim abal-abal gitu. Karena yang namanya dokter itu udah pasti tahu gimana cara mengobati keluhan seorang gitu. Aku pakai ini mukanya masih glowing gitu, tetap bagus kok. Iya, itu kan sekarang ya, kita kan nggak tahu 3-5 tahun ke depan kulit kalian itu bakal gimana, karena ya namanya juga krim abal-abal. Ya Allah. Efek yang paling terasa, yang kelihatan itu kulit memerah, jadi tipis, jadi putih, terus juga mengelupas. Itu efek samping yang bisa kalian lihat saat memakai produknya. Sedangkan efek samping yang paling mengerikan saat kalian memakainya dalam jangka waktu yang lama, itu bahkan bisa menyebabkan kanker kulit. Jadi buat teman-temanku yang masih pakai krim abal-abal,
Jadi lebih baik di stop aja ya, daripada nanti menyesal gitu. Kulit kita udah rusak itu susah banget dibenerinnya lagi. Teman-teman bisa cek di Instagramnya Dokter Mita. Di situ banyak banget kasus yang korban krim abal-abal sama lotion abal-abal. Teman-teman bisa cek di Instagramnya Dokter Mita ya, biar nambah ilmu, nambah wawasan juga ya, biar lebih hati-hati kalau mau beli produk. Karena aku juga greget sama penjual HB Racik atau lotion pemutih. Aku saranin ya, kalau teman-teman yang ngebet banget pengen putih, aku saranin lebih baik konsultasikan ke dokter aja. Karena orang dokter itu sudah tahu bagaimana cara menangani pasiennya dengan baik, begitu. Kalau misalkan teman-teman pakai krim abal-abal atau lotion abal-abal, siapa yang mau tanggung jawab kalau misalkan kulit teman-teman rusak? Nggak ada kan? Karena di situ nggak dicantumkan siapa yang racik, nggak dicantumkan di mana dia diraciknya, gitu. Jadi kalau misalkan terjadi apa-apa ya udah tanggung sendiri gitu. Nggak ada yang mau tanggung jawab. Jadi aku mohon buat teman-teman yang masih pakai krim abal-abal kayak gini, contohnya kayak gini juga, lebih baik stop ya. Jadilah perempuan yang cerdas.